Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis energi dan cara melestarikannya. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha dalam berbagai bentuk dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup, serta tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Nah, adapun jenis-jenis energi. Yang pertama yaitu energi kimia. Makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat menghasilkan energi kimia yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik. Sedangkan energi potensial yang bergerak, dinamis, menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Nah, yang ketiga ada energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari partikel-partikel penyusun suatu benda. Yang keempat ada energi bunyi. Bunyi dapat dihasilkan oleh getaran partikel udara di sekitar sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah ketika kamu memetik gitar atau memukul drum. Yang kelima, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda atau suatu objek dengan banyak bentuknya. Umumnya energi ini disimpan atau belum digunakan. Yang keenam ada energi kinetik. Energi kinetik yang berkaitan dengan gerak suatu benda ataupun objek. Dalam hal ini, energi kinetik berhubungan dengan sebuah pergerakan benda, di mana makin besar kecepatan yang diberikan, maka energi kinetik yang diberikan juga akan semakin besar. Yang ketujuh ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan objek yang dimiliki energi potensial dan energi kinetik, di mana energi ini bisa menghasilkan energi mekanik, begitu pula dengan kinetik yang bisa dipakai untuk melakukan suatu gerakan atau usaha. Nah, yang kedelapan ada energi otot. Energi otot menjadi bagian dari tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Energi otot ini berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adapun macam-macam sumber energi alternatif. Aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan energi. Energi digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk memasak, menerangi rumah, dan menggerakkan mesin kendaraan. Sebagian besar energi berasal dari bahan bakar fosil, misalnya dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Nah, yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Matahari memberikan energi cahaya dan energi panas. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat garam, mengeringkan pakaian, dan masih banyak lagi. Energi cahaya matahari menerangi bumi. Energi cahaya matahari juga digunakan tumbuhan hijau untuk fotosintesis. Yang kedua ada udara. Air menyimpan energi yang sangat besar. Energi air bentuknya berupa arus air dan gelombang air. Arus air dihasilkan oleh air terjun atau aliran sungai yang deras. Pada aliran air ditempatkan kincir air atau turbin. Arus air dapat memutar kincir air atau turbin. Turbin dihubungkan dengan generator sehingga dihasilkan listrik. Yang ketiga ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini tempatnya dihasilkan di dalam inti bumi, yaitu pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi. Pada panas bumi tersebut ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif dalam batuan. Nah, selanjutnya cara melestarikan energi. Yang pertama, menggunakan energi terbaru, yaitu beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan energi hidro. Dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, meningkatkan estimasi energi dengan menggunakan energi dalam lebih efisien adalah cara efektif untuk mengurangi konsumsi energi. Ini bisa melibatkan penggunaan peralatan rumah tangga yang lebih efisien, perbaikan isolasi rumah, dan partikel-partikel efisiensi energi di tempat kerja.
Cara ketiga adalah menghemat energi, yaitu kesadaran tentang penggunaan energi sehari-hari adalah kunci dalam melestarikan sumber energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan dan pastikan untuk mematikan perangkat elektronik dalam mode sleep atau standby ketika mungkin. Yang keempat, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, beralih ke kendaraan yang lebih efisien bahan bakar seperti mobil listrik atau hibroda. Dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Cara kelima, transportasi publik dan berkendara bersama. Menggunakan transportasi publik atau berbagi kendaraan dengan orang lain dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang keenam, mendukung upaya pemerintah dan organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan sumber energi dan lingkungan adalah cara penting untuk mempengaruhi perubahan dalam skala yang lebih besar. Yang ketujuh, mengurangi limbah dan mendaur ulang barang-barang yang tidak lagi digunakan dapat mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk menghasilkan barang-barang baru. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan sumber energi dan cara-cara melakukannya dapat membantu menginspirasi tindakan positif di masyarakat. Nah teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini mengenai jenis-jenis energi dan cara melestarikannya. Jadi terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa.